Lewat lagu Gelas-Gelas Kaca, nama Nia Daniati melambung amat tinggi. Popularitasnya menyebar, menelusup hingga ke negara-negara tetangga. Dari sanalah, ia berkenalan dengan Muhammad Hisham, bangsawan Brunei Darussalam, yang kemudian meminangnya pada 25 September 1991. Jadi saat itu ketemu dengan almarhum, membuat recording, membuat perusahaan rekaman yang bernama Art Record. Mulai dari situ kita deket gitu ya, menikah dan punya anak Oi. Pernikahannya dengan Hisham tidak berlangsung lama. Kebahagiaan hanya bertahan 3 tahun sebelum mereka berpisah. Nia menyebut jodohnya memang tidak panjang. Sebab toh tidak ada persoalan berat terjadi, termasuk soal kesibukannya sebagai penyanyi. Tapi ya namanya jalan hidup manusia, dan mungkin saat itu juga jodoh saya tidak panjang. Dengan papanya anak saya, akhirnya saya berpisah. Tapi hubungan kita tetap baik. 9 tahun menjanda, Nia bertemu Farhad Abbas dengan kisah yang biasa-biasa saja. Ia bahkan tidak pernah terfikir akan menjadi istri pengacara kontroversial itu. Memang saat itu mungkin keadaan saya sedang galau tingkat tinggi, galau tingkat dewa. Jadi saya berpikirnya, aduh saya sudah malas ya hidup sendiri gitu loh. Saya ingin ada pendamping gitu. Yang bersamaan tidak lama dari saya punya pikiran gitu, keponakan saya sedang bermasalah dengan rumah tangganya. Dia ingin berpisah dengan suaminya, bertanya tentang pengacara. Kebetulan saya pernah ketemu, kamu udah ngurus perceraian gini-gini, emang kamu deket sama ini? Enggak, bini malah dia senangnya sama bini. Hah? Kalau berani ngomong, ternyata berani gitu ngomong saat itu. Sejak menjadi Nyonya Farhad, hari-hari Nia kemudian dihabiskan menjadi ibu rumah tangga. Secara perlahan namanya juga tenggelam sebagai penyanyi. Apalagi era lagu-lagu sendu sudah berlalu. Ia seolah baru muncul menjadi berita ketika rumah tangganya dengan Farhad dilanda prahara dan akhirnya bercerai. 8 bulan kemudian dari pernikahan saya kedua, memang sih saat awal itu kakak-kakak meragukan. Nggak salah karena beda umur yang terlalu jauh. Tapi jauh hari sebelumnya ngomong kepada saya bahwa nanti saya akan ketemu dengan orang yang jauh lebih muda. Dikasih tahu, saya pikir, tapi saya nggak peduli gitu. Masa sih? Tapi nanti saya akan hidup sendiri lagi, kata gitu. Aduh, saya bilang saya nggak bagus, nggak ketemu lah. Ternyata omongan itu terjadi. Mengapa setelah menjadi janda 2 kali, Nia Daniati justru dikejar banyak pria?